Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukurlah. Puji dan syukur kita hendaknya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa Allah berikan kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita semua, panutan kita semua, idola kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia, yang senantiasa mengajarkan dan menyebarluaskan Al-Quran, sehingga Al-Quran tersebut bisa sampai ke hadapan kita semua sekarang ini. Saudaraku, coba saudara bayangkan, seandainya kitab Al-Quran ini tidak ada di hadapan kita semua sekarang ini, maka betapa akan kacau dan ngawurnya kehidupan kita semua di muka bumi. Maka untuk itu semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keselamatan dan rahmat-Nya kepada mereka semua yang terus-menerus mengajarkan dan menyebarluaskan Al-Quran, sehingga sampai ke seluruh umat manusia di muka bumi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita pergunakan untuk sedikit mengkaji salah satu firman Allah yang berada di surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 179, yang berbunyi demikian: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulub la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adol ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul adzim. Yang artinya demikian: dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memperhatikan ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Maha benar Engkau ya Allah dengan segala firman-Firman. Saudaraku, di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah akan memenuhi, sungguh Allah akan memenuhi isi neraka jahanam dengan kebanyakan dari jin dan manusia. Manusia-manusia yang bagaimana yang akan memenuhi isi neraka jahanam? Yakni manusia yang punya hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memperhatikan ayat-ayat Allah, dan manusia yang punya mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka juga mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu tahu banyak seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi.
Mereka itulah orang-orang yang lalai. Saudaraku, benar tidak ayat ini? Mari kita coba buktikan ya. Jadi kalau ada manusia punya hati, punya mata, punya telinga, tapi dia tidak mau memperhatikan, melihat, dan mendengarkan ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Kalau ada manusia punya hati, punya mata, punya telinga, tidak mau memahami Al-Quran, maka status manusia tersebut berubah status. Tidak lagi menjadi manusia, tetapi kata Allah, mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Kita ambil salah satu contoh dari binatang ternak. Apa kira-kira yang mau kita ambil sebagai contoh? Contoh kerbau ya. Kerbau, binatang ternak. Kerbau punya hati tidak? Punya ya. Mahal ya hati kerbau mahal ya. Sekilo berapa? 100.000 ya, sekitar itu. Jadi kerbau punya hati ya. Kerbau punya mata ya? Punya juga. Kerbau punya telinga tidak? Punya juga ya. Nah, sekarang misalkan nih, ada kerbau di hadapan kita, terus kita sodorkan kitab Al-Quran ke hadapannya. Kira-kira diapakan kitab Al-Quran tersebut? Dicuekin ya, tidak dipedulikan oleh sang kerbau. Bahkan bisa jadi kalau kita taruh di hadapannya, bisa jadi malah kitab Al-Quran tersebut malah diinjak-injaknya ya. Bisa jadi. Kenapa? Jadi kalau ada manusia punya hati, punya mata, punya telinga, tidak peduli dengan Al-Quran, tidak mau memperhatikan, tidak mau melihat, perhatikan isinya, tidak mau mendengarkan ayat-ayatnya, maka manusia itu kata Allah tidak ubahnya seperti kerbau, bahkan lebih sesat lagi. Kenapa? Karena mereka jadi tidak tahu petunjuk hidupnya, mereka tidak kemana. Karena Al-Quran Allah turunkan adalah sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Karena manusia tersebut tidak mau memperhatikan petunjuk hidupnya, maka statusnya di mata Allah tahu banyak seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai, lupa diri, lupa akan diri, untuk apa hidupnya sebenarnya. Jadi Allah sudah turunkan kitab Al-Quran untuk kita semua sebagai petunjuk hidup untuk kita semua di dunia ini. Ayo kita pelajari. Ayo kita pelajari. Ya. Untuk apa Al-Quran ini Allah turunkan? Mari kita perhatikan penjelasan Allah di surat Al-Baqarah, ya, surat yang kedua, ayatnya 185, yang berbunyi demikian: Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Sadaqallahu. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya permulaan Al-Quran.
sebagai petunjuk hidup bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk hidup tersebut dan pembeda antara hidup yang benar dan hidup yang salah. Saudaraku yang dirahmati Allah, kitab Al-Quran sudah Allah turunkan untuk kita seperti hidup kita seperti hidup manusia di muka bumi, seluruh umat manusia. Maka kalau ada manusia tidak mau memperhatikan petunjuk hidup yang sudah Allah turunkan, maka status mereka di mata Allah tahu banyak seperti binatang, bahkan disesatkan. Kenapa? Karena mereka tidak tahu petunjuknya, sehingga hidupnya ngawur, tahu banyak seperti hidupnya binatang ternak, yang menjadi sapi perahan, ya, yang suka kumpul kebo, lagi yang jadi ayam kampus, apalagi banyak ya, dan sebagainya. Maka untuk itu jangan sampai kita terkena oleh ayat ini. Ayo segera baca. Pelajari dan pahami kitab Al-Quran yang sudah Allah turunkan untuk kita. Perhatikan pula hadis Nabi berikut ini yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Kenapa kok Rasulullah sampai berkata demikian? Ya. Karena Al-Quran adalah petunjuk yang sudah Allah turunkan kita semua manusia, yang berisi ajaran-ajaran dari Allah, ajaran-ajaran kebaikan, ya, isinya ajaran-ajaran kebaikan yang banyak sekali. Maka bila seseorang mau mempelajari Al-Quran dan memahaminya akan isinya, maka ia akan selalu berbuat kebaikan demi kebaikan di dalam. Maka pantaslah jika Nabi berpesan demikian. Tidak maukah saudara-saudara sekalian menjadi umat-umat yang terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini, seperti yang sudah dicontohkan oleh beliau Rasulullah Muhammad dan para sahabat? Tidak maukah? Maka itu ayo segera baca dan pelajari Al-Quran. Baca Al-Quran dengan maknanya, karena Al-Quran adalah petunjuk untuk kita semua. Kalau kita membacanya tidak paham maksudnya, kemudian kita tidak mau membaca maknanya, maka Al-Quran yang kita baca tidak menjadi petunjuk bagi kita semua. Ya begitu aja, baca tapi tidak mendapat petunjuk, tidak dapat hidayah. Ya, tidak jadi hidayah, tidak jadi petunjuk, sehingga dia tidak dapat apa. Kita mulai sekarang baca Al-Quran berikut dengan maknanya. Baca, usahakan tamat. Baca sekali, 2 kali, 3 kali, ya minimal paling tidak 3 kali. Kalau kita sampai tamat 3 kali dengan maknanya, maka akan banyak sekali ilmu yang kita dapat dari Allah, dan banyak sekali pelajaran yang kita dapat dari Allah dari dalam Al-Quran.
sehingga tidak akan berubah pola pikir kita, akan merubah akhlak kita menjadi lebih baik, lalu menjadi sementara itu dulu saudara-saudaraku sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita agar bisa selalu berada di jalan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari segala macam godaan dan gangguan setan yang terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.